semuanya, perkenalkan, nama saya Joyce Marasai Melody. Saya dari TRO Angkatan 2024 dengan 3 digit NIM terakhir saya 034. Dan di kesempatan kali ini, saya akan membuat video dengan menjelaskan pengenalan MATLAB dan Simulink dari tugas praktikum dasar sistem kontrol. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan secara teori terlebih dahulu apa sih pengenalan yang ada di MATLAB dan Simulink. Tentu saja, apa sih MATLAB dan Simulink itu? Nah, MATLAB sendiri itu merupakan singkatan dari matriks laboratori yang mencerminkan fokus utamanya pada suatu operasi matriks. Nah, MATLAB sendiri itu merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi yang banyak digunakan dalam bidang teknik dan sains. Nah, lalu, sedangkan Simulink itu apa? Nah, Simulink itu adalah aplikasi berbasis blok yang terintegrasi dengan MATLAB. Nah, Simulink ini digunakan biasanya untuk pemodelan, untuk simulasi, serta sistem dinamis dan tertanam. Lalu, selanjutnya ada konsep modeling dan simulation yang ada di Simulink. Nah, konsep modeling dan simulation dalam MATLAB itu sendiri adalah penggunaan MATLAB untuk merepresentasikan suatu sistem nyata dalam bentuk model matematis atau komputasional. Nah, lalu melakukan simulasi untuk mempelajari perilakunya tanpa harus langsung menguji sistem yang sebenarnya. Nah, untuk modeling atau pemodelan sendiri itu merupakan suatu proses untuk membuat representasi matematis atau logis dari suatu sistem fisik. Nah, tujuannya sendiri yaitu adalah untuk menyederhanakan sistem nyata agar bisa dianalisis, diprediksi, dan dioptimasi. Nah, di dalam MATLAB sendiri, modeling itu bisa berupa persamaan diferensial, lalu fungsi transfer, state space, atau diagram blok yang ada di Simulink. Nah, contohnya sendiri itu ada pemodelan rangkaian listrik RLC dengan persamaan diferensial atau pemodelan sistem mekanik yaitu massa, pegas, dan peredam. Nah, selanjutnya yaitu untuk simulation atau simulasi. Nah, itu merupakan proses menjalankan model yang sudah dibuat untuk melihat bagaimana sistem tersebut bereaksi terhadap input tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, tujuannya sendiri yaitu untuk menguji respon sistem tanpa harus membangun prototip fisik, serta juga menghemat biaya, waktu, dan mengurangi resiko kegagalan. Nah, di dalam MATLAB sendiri, simulasi itu bisa dijalankan dengan fungsi MATLAB numerik seperti UD45 untuk persamaan diferensial atau menggunakan Simulink untuk simulasi berbasis diagram blok. Contohnya sendiri yaitu adalah kita menjalankan simulasi respon step pada sistem kontrol PID. Nah, untuk keterkaitan modeling dan simulation sendiri itu, modeling itu membuat representasi bagaimana sistem tersebut bekerja, sedangkan simulasi itu menguji model, yaitu bagaimana sistem tersebut akan bereaksi. Nah, keduanya yaitu modeling dan simulation itu sendiri dipakai secara bersamaan untuk analisis sistem, perancangan kontrol, optimasi, serta verifikasi desain. Nah, selanjutnya ada cara penggunaan Simulink. Secara garis besar atau secara singkat, cara penggunaan Simulink itu seperti ini. Kita pertama buka MATLAB kita yang kita punya, lalu kita pilih atau kita ketik Simulink. Nah, lalu setelah itu kita pilih blank model. Selanjutnya kita tambahkan blok dari library browser. Nanti kita klik library browser lalu kita pilih blok apa yang kita inginkan, misalnya step, transfer, function, atau scope. Nah, setelah itu kita bisa tarik blok yang kita pilih tadi ke bagian yang akan kita kerjakan. Nah, lalu setelah yang kita pilih tadi, itu kita bisa hubungkan blok-bloknya itu dengan garisnya, yaitu dengan bisa kita tarik. Nah, maka akan muncul garisnya. Nah, lalu setelah itu kita klik ganda tiap blok untuk kita bisa atur parameternya sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan panduan. Nah, lalu setelah itu kita klik run. Nah, setelah itu bisa kita lihat hasil diagramnya
dengan kita menekan atau memilih scope. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang blok dasar yang ada di Simulink. Itu ada beberapa macam, yaitu yang pertama ada source block. Nah, fungsinya sendiri yaitu menyediakan sinyal masukan untuk simulasi. Contohnya itu ada step, itu untuk sinyal loncatan, lalu sine wave itu untuk sinyal sinusoidal, konstan itu untuk nilai tetap, dan ramp itu untuk sinyal naik linear. Lalu yang kedua di sini ada sync block. Fungsinya sendiri yaitu untuk menampilkan atau menyimpan hasil dari simulasi. Contohnya ada scope. Scope itu untuk menampilkan grafik sinyal terhadap waktunya. Lalu display untuk menampilkan angka, dan to workspace itu untuk menyimpan data ke MATLAB workspace. Yang ketiga di sini ada MATLAB. Fungsinya yaitu untuk melakukan operasi matematika pada sinyal. Contohnya ada sum. Sum itu untuk plus dan minus, lalu ada gain itu untuk penguatan, ada produk sendiri itu perkalian, dan yang terakhir ada trigonometric function itu untuk sin kostan. Nah, yang keempat ada matriks. Matriks sendiri itu fungsinya untuk operasi pada vektor dan matriks. Contohnya sendiri ada matriks koncatenat, itu untuk menggabungkan matriks, lalu ada reshape itu untuk mengubah dimensi matriks, dan ada transpose untuk mentranspose matriks itu. Nah, yang kelima di sini ada user defined function. Fungsinya sendiri yaitu untuk membuat blok dengan persamaan atau algoritma itu sendiri. Contohnya MATLAB function itu kita menulis kode MATLAB dalam blok Simulink. Lalu ada interpreted MATLAB function itu kita menjalankan fungsi MATLAB secara langsung. Yang keenam ada lookup tables, fungsinya untuk menghasilkan output berdasarkan tabel data. Contohnya itu ada 1D lookup table itu untuk data satu dimensi, sedangkan untuk data dua dimensi kita bisa ganti angka di sini menjadi angka 2. Yang ketujuh ada MUX atau multiplexer, fungsinya yaitu menggabungkan beberapa sinyal menjadi satu vektor. Contohnya itu ada 3 sinyal berbeda, yaitu seperti sine, cosine, square itu bisa digabung. Nah, lalu dia akan masuk ke scope dengan satu kabel. Yang kedelapan ada bus dan demax. Fungsinya yang pertama itu bus selector itu sendiri untuk menggabungkan sinyal jadi bus seperti struktur data. Lalu ada bus selector itu kita memilih salah satu sinyal dari bus itu sendiri. Nah, sedangkan demax sendiri itu kita memecah vektor sinyal menjadi sinyal yang terpisah. Ya, selanjutnya yang kesembilan ada selector dan and switches. Fungsi selector sendiri yaitu untuk memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks itu. Sedangkan switch kita memilih sinyal berdasarkan kondisi. Nah, yang terakhir itu multipart switch. Fungsinya itu kita memilih salah satu dari banyaknya input yang ada. Lalu yang ke-10 ada logic operation. Fungsinya yaitu seperti namanya untuk operasi logika biner. Contohnya ada AND, OR, NOT, XOR, seperti gitu. Nah, itu biasanya banyak dipakai pada kontrol digital atau sistem yang berbasis logika. Yang ke-11 ada subsystems. Fungsinya itu untuk mengelompokkan beberapa blok menjadi satu blok yang sederhana. Manfaatnya sendiri itu bisa membuat model lebih rapi dan bisa digunakan ulang. Lalu yang terakhir ada M-Files. M-Files sendiri itu biasanya Simulink bisa digabung dengan M-File MATLAB. Nah, seperti itu. Nah, sedikit penjelasan teori dari saya. Selanjutnya akan saya lanjutkan dengan simulasi langsung beberapa contohnya di MATLAB. Nah, oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan dengan simulasi langsung di MATLAB. Nah, ketika kita membuka MATLAB maka tampilannya seperti ini. Lalu di sini kita pilih ini bagian ini yaitu Simulink, kita klik. Nah, lalu setelah kita klik maka dia tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita bisa klik library browser untuk menampilkan menunya yang seperti ini. Nah, lalu di sini kita langsung saja klik Simulink.
Nah, di sini ada berbagai macam contohnya ya. Yang pertama saya akan mencoba untuk sinyal sinusoidal. Sinyal sinusoidal itu yang pertama kita pilih bagian source. Nah, dia di sini ada berbagai macam contohnya, contoh bentuknya, modelnya. Di sini kita pilih yang ini, sine wave. Kita tarik dia ke sini. Oke. Nah, lalu di sini kita perlu yang namanya sebagai pembaca dari hasilnya. Kita pilih sync. Nah, ini kita pilih scope. Kita ketik lalu tarik dia ke sini. Oke. Nah, langsung saja ini kita sambungkan dulu. Caranya kalau sudah seperti ini, kita tarik dia supaya terhubung. Nah, lalu kita run dulu. Kita klik run. Kita tunggu dulu. Oke. Nah, di bagian scope ini kita klik 2 kali. Kita tunggu dulu. Nah, ini muncul dia ada di angka 1. Oke. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan sinyal lagi kalau kita ingin. Nah, kalau kita ingin menambahkan sinyal, kita pilih di bagian commonly used block ini. Nah, sini kita masukkan ini gain. Jadi dia kita taruh di bagian tengah seperti ini. Nah, lalu ini kita bisa ganti dulu angkanya. Kita ganti misalnya 3. Kita apply. Oke, lalu kita run dulu. Oke, lalu kita klik 2 kali lagi di scope untuk lihat hasilnya. Tunggu dulu. Nah, di sini hasilnya terlihat perbedaannya. Dia ada di angka 3 karena kita tadi menambahkan gain di sini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba beberapa sinyal lagi. Kita klik search. Nah, di sini ada macam-macam ya contohnya. Sini kita coba saja satu-satu. Ini ada band limited white noise, lalu ada chip signal, lalu kita pilih lagi ini rem, lalu repeating ini. Oke, nah tidak lupa juga kita tambahkan scope di bagian sync. Oke, ini kita sambungkan dulu satu per satu. Kita sambungkan. Oke, nah ini kita run dulu. Oke, ini kita lihat satu persatu dulu dari yang paling atas. Kita klik 2 kali di scope juga. Nah, dia tampilan sinyalnya seperti ini. Nah, dia ini menyesuaikan bentuknya dengan ini. Nah, sama bentuknya. Kita coba yang kedua, kita lihat. Nah, dia bentuknya seperti ini. Lalu yang ketiga, dia seperti garis di sini. Nah, sama di garis di sini. Lalu ini yang terakhir kita lihat. Nah, seperti ini. Dia berbentuknya seperti kotak ya.
Oke. Nah, di sini kita akan lanjut lagi. Kita akan mencoba simulasi untuk operasi matematika. Nah, di sini juga ada operasi matematika. Nah, nih di math operation kita klik. Nah, ini ada berbagai macam contohnya ya. Bisa terlihat di sini ada banyak juga contohnya. Kita coba dulu, kita masukkan ini ada add ini untuk penjumlahan ya. Lalu di sini saya akan memilih divide ini untuk perkalian dan pembagian. Lalu kita pilih ini produk, ini untuk perkalian. Nah, lalu di sini ada subtract. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita ke bagian source. Di bawah dia. Nih. Nah, di sini kita pilih yang konstan. Di sini kita masukkan 2 konstan ya. Karena dia di sini punya 2 kaki. Jadi kita juga masukkan 2 konstan di sini. Nggak apa-apa, kita coba. Nah, lalu kita juga perlu untuk menampilkan hasilnya. Nah, di sini kita di bagian sini kita pilih display. Ini untuk menampilkan hasil operasi matematikanya. Nah, ini kita sambungkan dulu. Juga ke displaynya. Nah, oke. Ini kita run dulu untuk lihat hasilnya. Nah, di sini dia langsung muncul nih hasilnya di bagian display. Seperti ini 1 tambah 1, di sini dia hasilnya 2. Lalu ini untuk perkalian pembagian di sini muncul 1. Lalu ini 1 dikali 1 dia muncul 1. Lalu untuk 1 dikurangi minus 1 atau 1 dikurangi 1 dia sama dengan 0 nih. Kita juga bisa ganti angkanya. Misal ini kita coba 6. Apply, oke. Lalu di sini perkalian dan pembagian kita ganti 3, di sini 5. Lalu ini perkalian, ini 7, di sini 2, ini 9. Nah, lalu kita run lagi, kita lihat. Nah, seperti ini. Dia juga otomatis akan berubah sesuai dengan angka yang kita minta. Seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan mencoba simulasi untuk operasi matematika juga, yaitu matriks. Nah, di sini di matriks kita pilih di bagian common list block. Oke, kita masukkan gain. Oke, lalu kita di bagian bagian source kita pilih konstan, masukkan juga dia di sini. Lalu tidak lupa juga di bagian sink kita masukkan display untuk menampilkan hasilnya. Oke, nah ini kita sambungkan dulu. Oke, di sini kita masukkan angkanya karena ini matriks.
kita masukkan, kita coba angka bebas angkanya, apply. Oke, di sini kita juga ganti angkanya sama untuk matriks. Apply. Oke, kita besarkan dulu ini supaya dia angkanya keluar. Nah, kita run. Nah, dia otomatis akan keluar di sini. Ini 5 itu didapat dari 1 ini dikali dengan 5, lalu 2 dikali 4 8, 3 dikali 3 9, 4 dikali 2 8. Seperti ini. Nah, di sini kita juga akan mencoba contoh yang lain di method operation. Ini min max. Ini kita taruh di tengah. Kita coba 2 ya, karena untuk min dan max. Oke, lalu tidak lupa juga kita auto display. Juga kita butuh konstan. Oke, ini kita masukkan dulu angkanya. Kita masukkan tanggal ini 4, min 3, min 2, 1, tutup, kita apply. Oke, ini kita besarkan. Nah, ini juga sama kita buatnya 4, min 3, min 2, 1, apply. Oke, kita besarkan dulu. Nah, di sini kita pilih yang max. Bentar. Ya max, kita apply. Oke, nah kita run. Sebentar, ini belum disambungkan ternyata, makanya dia hasilnya 0. Sambungkan dulu, taran lagi. Nah, dia muncul nih karena dia nilai max atau maksimum. Di sini nilai yang paling tertinggi yaitu adalah positif 4, maka dia muncul. Dan karena nilai minimum yang paling kecil di sini adalah minus 3. Dia otomatis akan muncul di sini minus 3. Nah, selanjutnya di sini saya akan mencoba untuk di bagian ini user define function. Nah, user define function ini seperti apa yang dimau oleh pengguna atau user. Kita klik yang ini, kita pilih yang ini, lalu tidak lupa konstan dan juga displaynya. Di sini kita sambungkan dulu. Oke. Nah, di sini kita masukkan fungsi yang kita mau. Contohnya di sini sin. Nah, di sini kita masukkan variabelnya u. Di sini tertulis bahwa kita harus memakai variabel u. Kita apply, kita oke. Lalu kita run.
di sini dia keluar hasilnya. Ini kalau kita ganti, kita 90, play, kita run lagi. Nah, di sini terlihat hasilnya. Ya, seperti itu. Lalu kita lanjutkan, kita akan mencoba untuk bentuk tabel. Di sini kita pilih lookup table, kita pilih bebas, saya akan pilih yang ini. One lookup table. Tidak lupa kita masukkan konstannya dan juga display. Oke, kita sambungkan dia. Oke. Nah, di sini kalau kita klik ini 2 kali, nah maka dia akan muncul seperti ini. Ini adalah rentang jaraknya atau rentang angkanya. Nah, kita juga bisa edit tabelnya di sini, di edit table. Nah, dari sini dia muncul nih dari rentang angka yang ada di sebelum halaman ini tadi, dari 0-5 sampai 5 seperti ini angkanya. Kita coba langsung. Ini kita run. Nah, otomatis dia di sini akan keluar angka 0,7616 sesuai dengan yang ada di data yang di tabel ini tadi, sesuai sama, karena di sini kita masukkan angkanya 1. Ya, sesuai sama. Selanjutnya di sini kita akan mencoba simulasi untuk max, demax, dan bus. Nah, yang pertama langkah kita klik command list blocks. Nah, di sini keluar max. Kita pilih max, lalu di max. Di sini kita juga membutuhkan gain. Oke, lalu di sini kita butuh scope. Dan juga di sini kita perlu sinyal ini. Nah, kita sambungkan dulu ini dengan yang atasnya, lalu ini dengan yang bawahnya. Nah, di sini tuh fungsi max sendiri itu untuk menggabungkan dua sinyal supaya dia bisa menjadi satu. Di dua sinyal itu dia bisa menjadi satu sinyal. Oke, di sini kita coba ganti angkanya, masukkan 3. Nah, di sini kita run dulu. Kita klik 2 kali, kita lihat. Nah, seperti ini dia sinyalnya, sinyal max, karena dia menggabungkan dua sinyal menjadi satu. Nah, seperti ini. Nah, fungsi di max sendiri di sini dia akan mengubah supaya dia bisa menjadi dua sinyal. Caranya ini kita sambungkan ke sini. Kita juga butuh scope, 2 scope di sini. Nah, 2 scope seperti ini ya. Ini kita sambungkan dulu. Nah, lalu kita run. Lalu kita lihat. Nah, ini yang tadi. Nah, dia ada di angka 3 ini sinyalnya setelah dipisah. Lalu yang bawahnya kita lihat. Nah, ini sinyalnya lagi dia ada di angka 1 seperti ini. Langsung saja di sini kita lanjutkan dengan bus. Nah, di bagian tadi kita pilih nih bus creator dulu. Oke. Dan bus selector. Nah, setelah itu ini kita sambungkan dulu ke bagian sini. Lalu yang satunya kita masukkan ke bagian sini. Oke. Nah, ini itu kita yang bus creator kita sambungkan ke bus selector. Nah, di sini. Lalu kita juga perlu scope, 2 scope untuk bus selectornya. Kita sambungkan dulu. Oke, seperti ini. Nah, dia otomatis akan keluar ini sinyal 1 dan sinyal 2. Nah, kenapa fungsi bus sendiri itu adalah ini? Itu sebagai semacam penanda bahwa ini ada 2 sinyal, beda dengan maksimal tadi. Nah, kalau di sini kita sudah tahu ini sinyal 1, ini sinyal 2. Ini kita run langsung saja. Ini kita lihat ya yang atas dulu, yang sinyal 1. Sinyal 1. Nah, ini dia ada di angka 1 ya. Terus selanjutnya
Nah ini yang kedua dia ada di angka 3. Nah, jadi kita di sini bisa tahu sinyal 1, oh ini yang sinyal 1, lalu oh ini yang sinyal 2 dia dari sini, sinyal 1 dia yang dari sini. Nah selanjutnya di sini kita lanjutkan dengan selector switch. Nah, yang pertama kita cari di sinyal routing. Sinyal routing, nah ini dia selector. Lalu display dan juga konstannya. Kita yang sambungkan dulu. Nah ini di sini kita masukkan angkanya ya. Contoh saja. Nah di sini kita klik juga di selector. Nah ini kita ganti 4 karena dia ada 4 angka. Tinggal gitaran. Nah di sini dia muncul di angkanya. Dia menampilkan 1 dan 3. Lalu selanjutnya untuk switch, di sini saya akan memasukkan nih sine wave. Kita coba ini dan step. Lalu kita masukkan, kita cari dulu manual switch ini. Oke, lalu kita juga perlu scope. Kita perlu scope nih. Nah kita sambungkan dulu. Nah fungsi dari manual switch itu apa? Kita akan lihat. Kita klik scope. Bentar. Nah dia muncul nih seperti ini. Nah dia ini sesuai dengan apa yang kita pilih di manual switch ini karena dia terhubung dengan ini. Oke, dia menampilkan seperti tadi. Lalu di sini kita bisa klik, kita tukar ya. Bentar. Oke, nah karena dia tadi terhubung dengan sinyal yang pertama ini, lalu kita coba ganti dengan sinyal yang kedua ini. Kita klik 2 kali. Oke, kita lihat. Bentar, ini kita run dulu. Kita lihat. Nah di sini dia sesuai dengan sinyal yang terhubung dengan manual switch itu tadi. Selanjutnya di sini kita akan mencoba masih untuk operasi gerbang logika. Di sini kita pilih logic and bit operation. Kita pilih logical operator. Lalu display. Dan juga di sini konstan. 2 konstan. Sambungkan dulu. Oke, ini tadi. Lalu kita run. Nah di sini dia muncul hasilnya 1 sama seperti logika and. Dan kalau di sini kita ganti dulu. Lagi. Nah maka di sini dia akan berubah jadi 0. Ini juga bisa kita ganti. Kita pilih OR. Taruh lagi. Nah muncul dia 1 seperti ini. Nah ini bisa kita ganti sesuai dengan apa yang kita mau atau user mau, sesuai dengan gerbang logikanya. Nah di sini selanjutnya saya akan mencoba masing-masing untuk subsystem. Pertama kita coba untuk manual dulu. Kita masukkan biasa dulu. Mungkin ntar ini kita hapus saja. Kita ganti nih sine wave. Lalu kita perlu gain. Nih sambungkan dulu. Oke, lalu ini kita, nah ini ada titik 3 di sini, kita create subsystem. Nah dia akan membentuk seperti ini. Kalau kita lihat di dalamnya sini ada ini kembali. Nah lalu di sini kita juga bisa buat dengan cara lain, yaitu kita pilih port dan subsystem. Jadi kita pilih atomic subsystem di sini. Oke, di sini kita ini kita salin. Lalu kita masukkan di sini. Kita hapus dulu. Nah seperti ini. Nah otomatis dia juga akan terbentuk seperti ini. Nah fungsi dari subsystem sendiri adalah dia fungsinya untuk menggabungkan, misalnya kita membuat beberapa rangkaian gitu ya. Nah karena kan pasti dia akan banyak dan penuh. Nah supaya dia terlihat lebih simpel, kita bisa menggunakan subsystem seperti ini. Nah itulah gunanya subsystem. Nah demikian sedikit penjelasan atau sedikit simulasi yang saya coba. Mohon maaf apabila ada salahnya, ada kekurangannya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton hingga selesai.